Release the exact cause of his death, but they have ruled out foul play. His body is now... Hi, I'm Tivan Timo. Welcome back to my channel. Nah guys, jadi hari ini aku akan bahas 3 berita penting. Kita mulai dari yang gak penting dulu deh. Yang pertama itu dari si Chef Arnold, Jury Master Chef. Nah jadi beberapa harinya itu si Jury Master Chef Arnold itu lagi kayak marah banget karena dia bayangin aja dia bayar tagihan listrik dalam sebulan itu bisa sampai 10 juta. Padahal biasanya dia cuma bayar 2,5 juta doang. Itu kan jauh banget, maka dia marah banget. Dan berita kedua kita akan bahas tentang yang lagi happening banget juga di Amerika. Jadi salah satu aktris dari Glee, tahu dong drama Glee yang terkenal banget dulu itu. Nah artis ini itu dikabarkan hilang dan jasadnya itu masih belum ditemukan. Jadi hilang itu saat ada di danau. Ya ntar kita bahas dia pokoknya ya. Dan yang ketiga itu yang paling boom banget adalah berita tentang wali kota Seoul, Korea Selatan yang ditemukan meninggal di gunung. Jadi gak mau banyak basa-basi lagi, kita langsung aja mulai dari beritanya Chef Arnold dengan tagihan listriknya. Chef Arnold mencuit di Twitternya dengan tulisan, aku sambil lihat ya, "Woi, info PLN kenapa tagihan harga listrik rumah saya naik turun dari 2,5 juta sampai 10 juta. Kayak hubungan aku ke kamu. Kenapa?" Nah kemudian juga sebut di sini tagihan segitu, tapi kenapa lampu dan rumah saya tidak shining, shimmering, dan splendid seperti 10 juta? I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Ya pokoknya dia itu pakai huruf besar semua yang artinya itu bener-bener marah banget ya si Chef Arnold ini, nggak bercanda. Dia betul-betul marah banget kenapa harga tagihan listriknya itu bisa beda jauh banget dari 2,5 juta sampai 10 juta. Bayangin aja, siapa sih nggak marah? Kita juga pasti marah banget kan. Dan kemudian dia juga sempat mengunggah salah satu WA dari temannya juga nih atau kerabatnya ya. Mungkin kerabatnya ini tuh kerja di PLN. Dia unggah lah ke Twitternya. Nah di situ tertulis, oke, kita baca lagi. Nah kerabatnya itu bilang kalau yang dibayar 10 juta itu adalah tagihan listrik dari April sampai Juli 2020 itu diakumulasi. Dia bilang juga kalau April sampai Juni orang PLN nggak bisa cek ya, mungkin karena corona juga ya nggak boleh keluar. Jadi itu akumulasi kata si kerabatnya ini, bukan 1 bulan 10 juta tapi dari April sampai Juli, April, Juni, Juli 3 bulan 10 juta gitu. Nah habis balasan si kerabatnya ini, si Chef Arnold makin marah lah lagi. Kemudian dijawab dong sama si Chef Arnold, dia bilang pakai nada tajam nih, pokoknya tajam banget kayak jarum, oke? Setajam silet. Dibalas sama Chef Arnold, ente bilang petugas datang ke rumah untuk cek. Jelas-jelas tidak ada yang datang dan selama bulan April sampai Juni sudah bayar normal dan ditagih lagi Juli. Jadi maksud Chef Arnold ini April, Juni udah bayar normal tapi Juli tagih lagi. Katanya akumulasi, ternyata enggak. Totalan 9,5 juta. Dan bilang akumulasi karena nggak bayar, otak dan logikaku tidak bisa dimasukkan ke akal saya. Pokoknya marah banget ya, bisa kita lihat dari cuitan si atau balasan dari si Chef Arnold ini ke rekannya. Namun pihak PLN pun cepat tanggap juga. Dia pun gak lama setelah itu datanglah ke rumah Chef Arnold untuk memberi penjelasan. Dan setelah ngomong baik-baik, ya masalah juga selesai dan si Chef Arnold ini itu juga kayak ya udahlah, namun tetap bayar 10 juta. Next kita bahas ke Nara Rivera yang lagi booming banget, happening banget di Amerika beritanya karena dia itu hilang di danau, namun anaknya itu ditinggal di sampan. Ada yang bilang itu bunuh diri atau ya kita masih belum tahu karena mayatnya itu masih belum ditemukan sampai saat ini. Oke? Dan berita satu ini tuh aku dapatkan dari tagar.id dan Daily Mail. Nanti aku tulis deh di bawah. Jadi kalau dulu kamu itu sempat nonton atau gemar banget nonton film atau dramanya Glee, kamu pasti tahu deh sama Nara Rivera ini. Itu dia adalah salah satu pemain yang ada di situ. Dan dikabarkan dia itu hilang di Danau Piru di California, Amerika Serikat. Nah, di Glee itu dia berperan sebagai Santana Lopez dari tahun 2009 sampai 2015. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Kemudian di tahun 2014 dia itu sempat menikah dengan seorang aktor yang bernama Ryan Dorsey. Dan dia juga dikaruniai seorang anak yang bernama Jose. Namun cintanya kandas di tahun 2018. Cintaku kandas.
Jadi begini kronologinya. Jadi pada tanggal 8 Juli 2020, Naya dan anaknya itu nyewa perahu di Danau Piru. Dan mereka cus lah dengan perahu itu untuk ya mungkin berwisata main di danau tersebut. Ya namun mungkin mereka itu menyewa hanya kayak hitungan jam, bukan hitungan per hari ya. Jadi kok udah ditunggu-tunggu sama petugasnya, yang penyewanya sudah berjam-jam, udah lewat, harusnya mereka sudah kembaliin perahunya ke mereka. Namun nggak balik-balik perahunya. Dan mereka curiga lah, dan mereka pergi cek lah kenapa si Naya ini nggak balik-balikin perahunya. Dan sampai mereka cek, mereka itu hanya menemukan si anak dari si Rivera ini yang berusia 4 tahun di atas perahu, dan Rivera itu nggak tahu kemana. Lah, terus maknya kemana? Kok anaknya ditinggal? Dan kemudian para petugas ini pun membawa anaknya untuk dibawa pergi cek apakah ada kayak luka atau gimana. Ternyata ya nggak ada masalah, dia oke-oke aja. Dan setelah itu para petugas pun menginterogasi si anak, ditanyain kemana sih ibu lo. Nah, si anaknya juga menjelasin kalau saat mereka itu nggak lama setelah naik perahu ke danau tersebut, ibu itu berenang lalu ngilang gitu aja. Apa mungkin ditarik jin ya? Pokoknya si ibunya ini sudah berenang jauh, dia tuh nggak balik lagi. Dan karena hilangnya Naya itu sampai membuat kepolisian langsung melakukan penyelidikan sampai pokoknya heboh deh di Amerika, sampai trending di YouTube. Kalau kamu lihat trending berapa gitu di YouTube kemarin aku lihat. Dan polisi pun menyimpulkan kalau si Naya ini kemungkinan itu mengambil nyawanya sendiri. Walaupun ini juga masih belum pasti sih, apakah dia mengambil nyawanya sendiri atau nyawanya itu diambil oleh orang lain. Dan sampai detik ini itu masih diselidiki oleh pihak kepolisian apa sih penyebab yang membuat si Naya ini hilang. Dan tubuhnya itu sampai sekarang masih belum bisa ditemukan. Tapi kalau misalnya kamu punya update terbaru mengenai Naya Rivera, please komen di kolom komentar di bawah biar kita sama-sama dapat pengetahuan baru dan update terbaru. Oke, teman-teman? Dan yang lebih heboh lagi yang membuat polisi itu yakin kalau si Naya ini itu mengambil nyawanya sendiri adalah karena sesaat sebelum dia pergi dengan anaknya ke danau ini untuk naik perahu, dia itu sempat nge-tweet di Twitternya dan mengatakan kalau hanya kita berdua. Jadi cuitannya itu begitu. Sambil dia juga meng-post foto berdua dengan anaknya. Jadi itu mungkin yang membuat polisi menganggap atau menduga kalau si Naya ini kemungkinan dia adalah orang yang mengambil nyawanya sendiri. Tapi kalau memang ini fix si Naya mengambil nyawa sendiri, aku nggak habis pikir sih seorang ibu kenapa dia harus mengambil nyawa sendiri itu di depan anaknya. Itu kan kayak sadis banget ya nggak sih? Dia pergi menenggelamkan dirinya di situ dan anaknya ditinggal di perahu. Gimana coba kalau misalnya para petugas itu nggak ngecek atau kayak cuek bebek di sana dan biarin anaknya di situ, dan anaknya kayak ya nggak sengaja jatuh ke dalam air dan ikut tenggelam juga? Bukankah itu sadis untuk seorang ibu? So gimana guys menurut kamu, apakah kira-kira si Naya ini mengambil nyawanya sendiri atau ada konspirasi di balik ini? Kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Ini lagi boom banget, heboh banget. Jadi berita terakhir ini itu berita yang baru happening banget hari ini. Wali kota Seoul, Korea Selatan, tubuhnya ditemukan tidak bernyawa di gunung. The exact cause of his death, but they have ruled out foul play. His body is Gila banget gak sih? Lu bayangin aja wali kota lu tiba-tiba kayak ketemu gitu tubuhnya yang sudah tidak bernyawa. Itu pasti kan heboh banget ya kalau di Indonesia. Dan si wali kota ini itu bernama Park Won Sun. Tubuh yang tidak bernyawa ini ditemukan hari ini pada Jumat 10 Juli 2020 baru aja. Oh ya, sekilas tentang beliau. Jadi beliau itu yang seperti aku bilang tadi adalah seorang wali kota Seoul. Dan dia itu sudah duduk di kursi jabatannya selama 9 tahun dari tahun 2019. Dan kemudian dia juga itu digaung-gaungkan oleh masyarakat Korea sebagai salah satu calon kandidat yang kuat untuk menjadi calon presiden di tahun 2022. Khususnya bagi kaum liberal. Jadi kaum liberal yang ada di sana itu sangat mendukung si beliau untuk menjadi salah satu calon presiden di Korea. Kemudian beliau juga dianggap sama masyarakat Korea sebagai salah satu politikus yang paling berpengaruh di Korea Selatan. Dan dia itu dianggap sebagai orang yang ambil andil dalam kesuksesan memberantas pandemi COVID-19 yang baru saja kita alami. Yang kita sedang alami sekarang sih. Cuma kan Korea kan udah mendingan banget sekarang ya. Dan kita sekarang bahas ke kronologi kenapa dia bisa ditemukan. Jadi pada tanggal 9 Juli itu beliau atau Bapak Park itu dilaporkan sama keluarganya kepada pihak kepolisian pada tanggal 9 Juli atas hilangnya beliau. Dan terus pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan, ya namanya juga orang kayak pejabat penting ya. Itu mereka langsung cus bergegas cari di mana sih apa sih yang sedang terjadi sama Bapak Park. Dan alhasil ia pun ditemukan dengan keadaan tidak bernyawa di Gunung Bugak pada tanggal 10 Juli 2020 baru saja. Oh ya guys, sekarang lagi hujan di luar, jadi kalau ada kayak masuk-masuk suara hujan dikit, it's okay ya. Kemudian anaknya beliau, Yong Hak namanya, itu dia juga mengatakan kalau bapaknya ini tuh sempat kayak ngirim pesan ke keluarga-keluarganya, itu kayak pesan-pesan
pesan wasiat gitu loh. Ya pokoknya setelah gak lama dia ngirim pesan ke keluarganya, dia tuh matiin HP-nya sampai sekarang. Jadi mereka kayak agak kesusahan gitu sih nemuin ayahnya ini. Namun karena berita ini masih fresh banget, jadi wasiat yang dikasih ke keluarganya, dikirim ke keluarga-keluarganya, itu apa? Itu masih belum bisa dipublikasikan. Mungkin nanti deh kalau misalnya teman-teman tahu atau aku ada kayak update terbaru dengan apa sih isi wasiat itu, mungkin aku akan update sedikit di Tiffan News berikutnya, oke? Oh ya, singkat cerita, jadi si bapak Park ini itu meninggalkan rumah sekitar pukul 10.40 pagi dan mengenakan topi hitam dan ransel pada Kamis pagi. So guys, sekian dulu video hari ini, dan jangan lupa tekan subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.